Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast tadi bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Myth Araune Queen. Dan langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Araune Queen yang muncul pertama kali dalam serial animenya itu di dalam serial Saint Seiya The Hades Chapter Elysion di episode-episode awal, dan dia ini adalah salah satu dari ke-108 tentaranya Hades. Araune Queen ini muncul bersama kedua temannya yaitu Minotaurus Gordon dan Basilisk Sylphid. Yang sangat disayangkan kemunculan mereka bertiga ini cukup singkat menurut gua, padahal mereka bertiga ini keren-keren semua. Araune Queen ini bersama dengan kedua temannya melawan si Dragon Shiryu sendirian ya. Ya walaupun awal-awalnya si Dragon Shiryu ini cukup kesulitan melawan mereka bertiga sekaligus, tapi sekali si Shiryu ini mengeluarkan jurus andalannya, mereka bertiga ini langsung musnah. Lalu kita mulai bahas dari boxnya. Ini adalah box dari Saint-Claude Myth yang dibuat oleh Bandai, dan figur ini rilis di tahun 2020 bulan Februari kemarin. Jadi ini merupakan figur yang lumayan baru. Dan untuk box di bagian depannya, ini kita bisa melihat figurnya dari si Araune Queen dan juga objeknya juga di bagian sini. Dan di bagian atasnya kita bisa melihat ya, ini ada logo Saint Seiya Chapter Elysion. Dan seperti biasa ya, untuk Spectre pasti si Bandai ini mengeluarkan dalam versi limited edition. Lalu di bagian sampingnya, ini kita bisa melihat objeknya dari si Araune Queen yang berbentuk seperti wanita yang baru aja keluar dari bunga gitu ya. Dan ada tulisan Saint-Claude Myth dan Araune Surplice. Lalu di bagian belakangnya ini adalah box artnya yang dimana si Araune Queen sedang berdiri di belakang Wailing Wall ya. Dan juga berbagai macam face sculpt yang kita dapat, dan juga ada gambar posenya dari si Araune Queen juga. Lalu di bagian sampingnya lagi juga gambar dari objeknya juga, sama kayak yang di bagian sampingnya tadi. Dan untuk di bagian atasnya seperti ini, jadi seperti biasa ya, box-box Saint-Claude Myth reguler yang lainnya, dan di bagian bawahnya berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Dan langsung aja kita buka isi dalam dari boxnya ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat 3 blister ya. Untuk di blister pertama ini kita bisa melihat figurnya dari si Araune Queen dan juga berbagai macam armor-armornya. Seperti armor bahu, armor tangan, armor perut, armor badan, dan armor kakinya. Hampir semua armornya ada di bagian blister pertama ini. Dan ini armor-armornya banyak terbuat dari besi, jadi untuk blister pertama ini cukup berat ya. Lalu untuk di blister kedua, ini adalah kerangka dari objeknya. Bisa dilihat ini ada kerangka dari badannya si objeknya, dan juga berbagai macam parts-parts penggantinya. Mulai dari parts tangannya, ini kita dapat 3 pasang ya untuk parts tangannya. Dan juga untuk face sculpt penggantinya, total kita ada dapat 3 face sculpt pengganti untuk ekspresi mukanya. Jadi ada muka yang normal, terus ada muka yang lagi kayak kesel gitu, dan juga ada muka yang matanya ketutup atau berwarna hitam dan misterius. Dan juga di sini ada parts rambut penggantinya untuk kita memasang armor kepalanya, dan juga kita dapat armor kepalanya di sini. Lalu juga ada kayak tangkai dari bunganya itu ya. Lalu di bagian blister terakhir ini kita dapat sayapnya, atau kayak sayapnya itu berbentuk seperti kelopak bunga, dan juga tatakan dari parts dari bagian objeknya juga. Lalu yang terakhir kita yang pasti dapat manual book di sini. Ini adalah panduan untuk bagaimana cara memasang parts-parts armornya ke bagian objeknya, dan juga parts armornya ke bagian orangnya. Jadi manual booknya seperti ini. Jadi itu aja, di dalam boxnya kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book. Dan langsung aja kita lihat objek dari Araune Queen ini.
objeknya dari Alraune Queen dan bentuk dari objeknya ini adalah Alraune atau Mandrake. Nama Alraune ini sendiri sebenarnya adalah bahasa Jermannya Mandrake. Dan nama Alraune ini juga dijadikan sebuah judul novel yang ada di Jerman. Akar dari Mandrake ini sendiri itu sangat unik karena bentuk dari akarnya itu terkadang berbentuk seperti manusia. Beberapa orang percaya bahwa akar tersebut memiliki kekuatan mistis dan seringkali dijadikan ritual pada zaman dahulu. Dan ada beberapa orang percaya bahwa akar dari Mandrake ini jika dicabut, itu si akar Mandrake ini akan menangis dan berteriak, dan semua orang yang mendengar tangisan itu akan mati atau musnah. Karena bentuk akar dari Mandrake itu berbentuk seperti manusia, maka untuk objeknya si Alraune Queen ini berbentuk bunga yang baru mekar dan ada sosok wanita yang baru aja keluar dari bunganya. Untuk bentuk dari objeknya sih gue sangat suka karena bentuk dari objeknya ini sangat unik menurut gue. Dan gue salut juga kepada Bandai, dia bisa mereplika atau membuat figur dari objek si Alraune Queen ini dengan sangat baik. Nah, kalian bisa melihat sendiri ya untuk bentuk dari objeknya itu, ini kan seperti bunga ya. Ini ada batang bunganya, terus ini ada ranting-ranting atau tangkai dari bunganya. Nah, gue awalnya tuh mikir di batang bunganya itu kayak gue takut nggak kuat aja menopang si badan dari ceweknya ini. Karena badannya ini kan semua armor-armor itu rata-rata ada di sini semua dan ini bahannya banyak yang terbuat dari besi. Nah, gue awalnya takut aja untuk batang dari bunga ini nggak bisa menopang kuat dari badan si ceweknya ini. Tapi ternyata ini bisa menopang dengan cukup kokoh kok. Jadi nggak takut patah atau jatuh lah. Dan yang mengejutkannya lagi, untuk objeknya sendiri ini cukup kokoh ya. Jadi ini terpasang dengan baik ya di bagian bunganya. Dan batang-batangnya itu semua terpasang dengan baik lah ke kerangka-kerangka dari objeknya. Untuk letak-letak dari armornya sendiri, ini untuk di bagian kepalanya, ini adalah helmnya ya. Untuk di bagian dadanya ini adalah parts tambahan dari objeknya. Untuk di bagian bahunya juga di sini ada dua lapis, ada di bagian atas dan ada di bagian bawah, kalian bisa lihat. Ada satu itu adalah parts tambahan dari objeknya dan satu adalah bahu, emang bahunya dari armor di orangnya. Untuk di sini adalah part bagian tangan, di bagian tangannya juga, dan ini penutup tangannya ada di sini. Nah, untuk di bagian badannya juga sama ya, terpasang di bagian badannya dan ini di bagian roknya. Nah, untuk di bagian pahanya terpasang di sini. Ini di bagian pahanya, dan untuk di bagian lututnya itu terpasang di bawah sini. Lalu untuk di bagian belakang ini yang ada warna merah-merah ini adalah part tambahan dari objeknya juga. Dan untuk bunganya sendiri ya part dari sayapnya ya. Lalu untuk di bagian bawah ini yang berwarna merah-merah adalah part tambahan dari objeknya juga. Untuk di bagian bawah sini, ini adalah parts dari kerahnya ya, kerah dari badannya itu yang terpasang di orangnya. Lalu ini adalah parts bagian kaki, di bagian kakinya juga ada di sini. Lalu di bagian bawah sini adalah parts di bagian kakinya ya, karena parts di bagian kaki itu terpisah antara parts plastik dan parts besi. Dan ini adalah parts di bagian plastiknya. Nah, untuk yang di bulutan yang di bagian sini itu adalah parts tambahan dari objeknya. Dan ini adalah tangkai yang ada di bahunya itu. Lalu parts yang terakhir adalah parts dari bahunya yang dicantolin itu di bagian tatakannya. Untuk tingkat kesulitan dari pemasangan objeknya menurut gue ini ada di level hard ya. Karena pemasangan dari objeknya ini yang rumit menurut gue, terutama di bagian kita masang tangkai-tangkainya ini. Gue ngeliatnya aja awalnya bingung gimana cara masangnya gitu. Dan ternyata ya sesuai lah dengan kebingungan gue, untuk pemasangannya itu cukup rumit. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk manual booknya yang gue cukup kesulitan tuh adalah di bagian sini dan di bagian sini. Pokoknya gue kesulitan tuh di pemasangan di bagian tangkai dari bunganya itu, yang parts-parts armor itu kebanyakan kecil-kecil semua. Dan gue kadang-kadang nggak tahu ini parts armornya mana gitu, karena nggak gitu jelas dalam manual booknya. Tapi untungnya semua armor itu terpasang dengan baik ya di kerangka dari objeknya. Semuanya presisi, jadi gue tidak menemukan kesulitan lah. Kalau misalkan armor-armor itu ada yang nggak pas atau keras pemasangannya, semuanya terpasang dengan baik.
Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari All Round Queen yang sudah terpasang lengkap dengan armor-armornya. Dan seperti biasa, untuk para Spectre gue selalu suka sih dengan bentuk dari armornya dan juga dari warna armornya. Bisa dilihat untuk bentuk dari armornya ini gue suka banget ya. Keren banget menurut gue, dan di bagian sini ini menurut gue unik sih, di bagian armor, di bagian paha dan di bagian kakinya. Bisa lihat untuk di bagian pahanya ini armornya ada bolongannya, dan di bagian kakinya juga bolong. Terus dari warnanya juga perpaduan antara warna hitam, warna pink di sini, dan di bagian sayapnya yang berwarna ungu muda. Menurut gue ini perpaduannya serasi banget sih. Dan untuk detail-detail dari armornya ya untuk Saint Cloudmid emang sudah nggak diragukan lagi lah, untuk kualitasnya bener-bener bagus. Dari bentuk dari armornya, terus detail-detail dari ukirannya, garis-garisnya itu dibuat dengan sangat detail semua. Dan semua armor itu terpasang dengan pas di kerangka atau di badan dari orangnya. Dan bentuknya juga proporsional semua ya, nggak ada yang kegedean menurut gua, dan ini bener-bener pas banget. Dari mukanya si All Round Queen ini bener-bener dibuat dengan sangat bagus ya. Bisa dilihat untuk mukanya sih ini bener-bener mirip sih dengan si All Round Queen. Dan gue suka banget dari bentuk cetakan dari rambutnya ini. Jadi kayak ada helaian-helaian dari rambut ini, gue suka banget sih. Dan ini dibuatnya dengan rapih ya, cetakannya itu nggak ada yang grepes-grepes gitu, jadi bener-bener bagus sih. Lalu untuk parts-parts dari armor ya, untuk di bagian bahunya ini terbuat dari besi ya semua, sampai di ujung tanduk ini besi, kecuali untuk di bagian helaian tangkai dari bunganya ini terbuat dari plastik. Untuk di bagian badannya, untuk yang di bagian tengah ini terbuat dari plastik. Untuk di bagian armor badannya ini adalah terbuat dari besi. Untuk di bagian bahu yang dalam ini terbuat dari plastik. Untuk di bagian tangan, kedua tangan ini terbuat dari besi. Lalu untuk di bagian perutnya ini terbuat dari plastik. Lalu untuk di bagian paha, lutut, dan kaki ini terbuat dari besi semua. Untuk di bagian kaki ini sebenarnya terpisah menjadi dua ya. Untuk di bagian atas ini terbuat dari besi. Untuk di bagian bawahnya yang ada warna pink-pinknya ini terbuat dari plastik. Dan juga seperti tangkainya ini terbuat dari plastik juga. Lalu untuk di bagian sayapnya ini terbuat dari full plastik ya. Kecuali untuk di bagian tengahnya sini, ini terbuat dari besi yang di bagian tengahnya. Dan juga untuk di bagian kerahnya ini terbuat dari plastik juga ya. Lalu untuk artikulasinya di bagian kepala ini bisa nengok kanan kiri. Tapi ini sedikit terhalang ya untuk armor di bagian kerahnya ini. Dan juga armor di bagian kerahnya ini gampang copot menurut gua kalau kita misalkan gerak-gerakin kepalanya. Nah, bisa lihat ini armornya juga jadinya lepas. Jadi kita harus kencengin lagi, dan itu sangat mengganggu sih. Lalu di bagian bahunya ini artikulasinya hanya bisa naik turun aja, jadi nggak bisa ke belakang. Jadi kalau misalkan tangan kita mau naikin ke atas itu nggak bisa karena terhalang oleh di bagian bahunya ini. Lalu untuk bagian tangannya bisa naik turun ya, dan ini bisa muter juga. Dan untuk tangkainya sendiri ini ada artikulasinya, jadi bisa naik turun juga, dan ini kita bisa putar-putar. Untuk di bagian badannya tidak ada artikulasi. Lalu di bagian kaki bisa naik turun dan nekuk juga. Dan untuk di bagian telapak kakinya ini bisa muter-muter, jadi tidak ada masalah untuk bagian kakinya. Lalu di bagian sayapnya ini cukup fleksibel juga. Di setiap kelopak dari bunga ini bisa gerak-gerak semua, bisa ke depan, ke belakang. Lalu untuk yang di bagian ujung-ujungnya ini yang berwarna ungu ini bisa gerak-gerak juga, bisa kita puter-puterin, dan ini bisa dicopot juga sih. Lalu di bagian kakinya ini yang ada kayak ujungnya ini juga bisa dicopot. Nah, seperti ini bisa dicopot juga, tapi ini bagusnya dia dibikinnya keras ya, nggak kendor, jadi nggak gampang copot. Di bagian tangkai daunnya ini menurut gue ini sangat-sangat rawan sih, karena ini menurut gue gampang banget patah. Bisa dilihat ya, ini untuk tangkai daun ini sangat tipis, dan ini kalau misalkan ketekan atau nggak sengaja nih ke towel atau jatuh, menurut gue sih ini pasti patah sih. Jadi kalian harus hati-hati di bagian tangkai daunnya ini. Dan yang mengganggu gue di dalam figur ini adalah armor di bagian dadanya ini sih. Di bagian dada ini armornya cukup kendor menurut gue, jadi kalau misalkan kita pose-posein itu gampang banget copot. Dan karena sering copot, otomatis kita jadinya sering bongkar pasang ya, atau sering kita tekan-tekan lah di bagian dada ini. Yang gue takutin itu sih karena ini terbuat dari plastik ya, otomatis untuk part Saint Cloudmid, sepengalaman gue tuh kalau misalkan part plastik dan sering kita tekan-tekan ini, lama-lama catnya bakalan ngelotok. Dan kalau misalkan udah ngelotok, apalagi ini di bagian dada, di bagian depan, dan warna merah, itu pasti kelihatan banget. Jadi saran dari gue sih kalau kalian mau posein figur ini, mendingan part dada ini dicopot dulu, baru kalian pose-posein. Kalau misalkan pose udah jadi, baru kalian pasang lagi part dada ya, supaya menghindari catnya itu ngelotok. Nah sekarang ini part rambutnya udah gue ganti untuk yang pasang helm, dan ini adalah helmnya dari si All Round Queen. Dan ini kita bisa pasang, tinggal dicolokin aja seperti ini. Dan jadilah
sudah terpasang oleh helm. Dan kalau misalkan kepasang oleh helmnya, ini artikulasi di bagian kepala sih sangat terbatas karena terhalang oleh ujung kayak tanduknya di bagian helmnya ini ya. Dari gue pribadi sih, gue lebih suka si Queen ini nggak pakai helm sih, karena dari rambutnya itu bener-bener bagus dibuatnya. Sayang aja kalau misalkan pakai helm, scalp dari rambutnya itu nggak kelihatan. Dan juga parts helmnya ini kelihatannya culun aja gitu, cuman bulutan aja. Jadi gue lebih suka misalkan dia nggak pakai helm sih. Jadi untuk figur Saint-Claude Mid Arrow Queen ini, kekurangan dari gue adalah di bagian artikulasinya sih yang sedikit terbatas ya, khususnya untuk di bagian bahunya. Yang hanya bisa naik turun ke atas dan ke bawah aja, jadi lumayan terbatas lah untuk artikulasinya. Dan juga untuk beberapa parts dari armornya seperti di bagian kerah dan di bagian dadanya itu yang gampang copot. Yang membuat proses dalam display figur ini agak sedikit menyebalkan dan menyulitkan aja sih. Tapi dalam proses pemasangan dari armornya gue tidak menemukan kendala sama sekali. Dan juga di bagian objeknya juga sebenarnya tidak ada masalah. Hanya proses pemasangannya itu yang sedikit rumit aja. Lalu untuk bentuk-bentuk dari armornya dan detail dari armornya semua dibuat dengan sangat bagus. Dan juga di bagian mukanya untuk face sculpt semuanya itu dibuat dengan sangat bagus juga. Jadi untuk skor keseluruhan untuk figur ini gue kasih nilai 8,5 dari 10. Oke, kira-kira itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.